Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Hari ini di Kamis 28 Maret 2024 di acara kesayangan kita, Postpreneur hari ini memasuki episode ke 109. Nah, hari ini topiknya sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ini adalah topik perdana yang dilakukan oleh Postpreneur. Ini sudah hadir bersama dengan kita seperti biasa Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak Jon, Pagi Pak Riki, gimana kabarnya hari ini Pak? ya baik dengan segala aktivitasnya Pak Riki. Wah, luar biasa. Pak Joni boleh dibuka Postpreneur kita ke 109 hari ini sama mungkin sedikit info. Apa yang bedanya Pak nih 109 kita dengan episode sebelumnya? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Ya, sejahtera bagi kita semuanya. Saya mengerti Pak Riki dan yang saya hormati juga teman-teman para peserta webinar yang ke 109 Postpreneur dan juga yang saya hormati para peserta yang mengisi untuk menyampaikan informasi tentang produknya. Ada 10 pelaku usaha. Webinar ini kita lakukan setiap pekan, setiap Kamis. Kita sudah menyelenggarakan 109 kali. Dan tentunya ini bertujuan untuk memberikan akses informasi atau meningkatkan literasi bisnis agar teman-teman bisa berwirausaha dan juga kami menawarkan juga peluang usaha untuk dirikan atau membuka layanan agen pos sebagai layanan kemitraan bagi Pos Indonesia. Nah, tema kali ini kita angkat untuk membuat semacam pameran ya, pameran produk UMKM, BUMDes dan Koperasi, para khusus bagi para peserta yang masuk ke grup WA kita, Postpreneur dan Entrepreneur. Ini tujuannya untuk bisa minimal saling latihan, Pak Riki. Berlatih bagaimana menyampaikan produknya dalam waktu 10 menit nih. Karena itu kan perlu latihan ya. Jadi tentunya kita mendengarkan, oh ternyata kita ingin tahu nih dari Sabang sampai Merauke produk-produk UMKM mana sih yang yang unik gitu ya. Tentunya pasti semua unik ya. Setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Tadi ada rendang, ada kentang Mustafa, dan ada brownies. Tentunya banyak lagi yang lain. Ada 10 para pelaku usaha yang akan menyampaikan informasi tentang produknya melalui webinar Postpreneur ini dalam waktu 10 menit. Kita pakai waktu 10 menit. Nanti kita misalkan ada peminat banyak, kita bisa mengadakan ini Pak Riki setiap sebulan sekali ya temanya ya, agar punya akses buat teman-teman menjual atau melatih bagaimana untuk jualan dengan baik. Nanti kita Wandi ada satu atau tiga orang, nanti kita cari narasumber yang bisa menilai nih Pak Riki bagaimana cara mereka menjual. Jadi dari speaknya, dari uh, apa namanya storytellingnya, gimana speakingnya, kemudian bagaimana cara menawarkan itu nanti semacam kita akan cari narasumber yang bisa untuk menilai bagaimana performa para peserta yang untuk menjual ini. Rekan-rekan sekalian, Pos Indonesia ingin kami sampaikan juga bahwa punya dua platform digital yaitu Pos Aja dan Pos P. Dua platform ini bisa di-download di Play Store. Silakan ke Play Store dan App Store untuk aplikasi Pos Aja dan Pos P. Pos P itu untuk layanan keuangan kita untuk transfer uang ke bank. Pos P juga bisa gratis. Untuk rekening bank ada tarifnya, ada fee-nya. Dan bayar-bayar, tagihan-tagihan, billing-billing, pembayaran asuransi, untuk bayar zakat kita bisa menggunakan layanan Postpay. Ya, cara layanan account, layanan cek tarif dan kredit prima itu silakan didownload untuk kebutuhan para UMKM maupun yang personal. Dan tentunya kegiatan acara ini juga di recording di kita dan nanti akan diupload juga di YouTube-nya Postpreneur, channel Postpreneur dan juga di YouTube-nya kalau rekan yang
akan mengisi webinar ini, silakan siap ya. Nanti ikut ya sesuai dengan list yang disampaikan tadi oleh saya tadi. Nomor 1, kalau nggak ada, kalau nggak hadir, belum hadir, nanti lanjut kedua, kemudian ketiga, kemudian nanti diulang yang tidak ada, apabila tidak ada, mungkin kita akan closing. Nanti di akhir acara, Pak Riki akan menyampaikan tentang peluang usaha untuk agen pos. Ya. Pos untuk wirausaha, bagaimana syarat-syaratnya, untuk agen pos, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Silakan simak sampai acara ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini memang materinya sedikit berbeda dengan postpreneur kita sebelum-sebelumnya, ya, di mana pada hari ini kita memfasilitasi teman-teman ini untuk bisa memasarkan produknya melalui postpreneur kita. Kalau selama ini kita menghadirkan pembicara-pembicara, Bapak Ibu hanya mendengar gitu ya, belajar dari mereka. Nah, saatnya hari ini kita mempraktekkan. Nah, jadi kita memfasilitasi teman-teman untuk bisa memasarkan produknya, gitu ya. Nah, jadi PT Pos ini selalu mendukung perkembangan pengusaha lokal gitu ya. Kita mau fokus untuk mengembangkan entrepreneur baru, gitu ya, supaya teman-teman ini yang punya produk bisa berjualan bukan hanya berjualan secara offline di tempat gitu ya, buka toko, memajang di etalase, tapi bisa berjualan secara online. Nah, dimulai dari Postpreneur inilah, gitu. Nah, karena acara ini didukung oleh PT Pos Indonesia, kita akan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antarjemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara, hingga seluruh penjuru dunia.
United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Ya, tadi kita saksikan bersama company profile perubahan PT Pos dengan lini produk yang beraneka ragam. Nah, sesuai dengan tema Pospreneur kita ke-109 hari ini, kita mau mencoba menjadi wadah buat teman-teman yang punya usaha produk, ya, berupa fisik ya, produk fisik, untuk bisa dipromosikan melalui channel Pospreneur, gitu. Jadi kita bisa bertukar-tukaran barang, jualan barang dengan antar anggota, karena kita juga punya komunitas. Nah, kita harapkan dengan dibentuknya Pospreneur 109 ini bisa menjadi wadah buat teman-teman mempromosikan barangnya, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah melakukan pendaftaran buat beberapa produk yang akan ditampilkan hari ini. Yang pertama dari Hendar Winnie, produk Nugunis. Sudah hadir Bapak atau Ibu perwakilannya? Produknya Nugunis. Oke, lanjut ke nomor 2 aja Pak Riki. Oke. Nomor 1 kita coba skip dulu. Nomor 2 ada Ibu Triati, produknya rendang mandate. Silakan, Ya, insya Allah. Ibu Tri.
Terima kasih banyak Mas Riki, Pak Joni, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk seluruh kru dari Pos Indonesia yang sudah mengadakan kegiatan Pospreneur yang ke-109. Dan juga ucapan terima kasih karena saya sebagai salah satu UMKM di Kota Solok, Sumatera Barat mendapatkan kesempatan untuk bisa menyajikan ataupun memaparkan ya dari produk rendang yang saya miliki. Dan ini sungguh luar biasa, kesempatan yang tentu sangat langka sekali. 10 menit yang diberikan kepada saya, insya Allah akan saya manfaatkan semaksimal mungkin. Dan hari ini saya ingin mengatakan satu hal, bahwa orang banyak mengenal apa itu rendang. Bahkan di mana-mana rendang itu ada. Tetapi tidak semua rendang yang ada di seluruh Indonesia ataupun di dunia ini memiliki kekhasan seperti yang rendang yang dibuat asli dari Sumatera Barat. Salah satunya adalah rendang Mandate. Dan untuk rendang Mandate, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, karena namanya saja rendang, tentu tidak akan lepas dari yang namanya rendang daging. Tetapi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pecinta kuliner, bahwa rendang itu tidak hanya daging yang bisa direndang. Ada berbagai macam rendang lainnya yang bisa dibuat selain daripada daging. Tetapi tetap bahwa menu rendang daging adalah utama. Begitu. Nah, untuk rendang Mandate, kita membuat sebuah rendang, satu rendang daging yang kita buat secara dengan bumbu yang khas dari Sumatera Barat yang kami dapatkan asli dari Kota Solok, Sumatera Barat ini. Kami masak dengan penuh cinta dan kasih sayang, ya. Kenapa saya katakan dengan penuh cinta dan kasih sayang? Karena rendang itu masakan ketika kita buat dengan rasa cinta dan kasih sayang, maka rasanya akan sangat nikmat sekali. Seperti ini nih, rendang daging yang kita buat. Nah, ini kemudian kita kemas menjadi kemasan yang kita bungkus di dalamnya dengan menggunakan vakum seperti ini. Teman-teman, ini insya Allah akan memperlama usia daripada rendang yang kita buat. Nah, kemudian setelah kita kemas dengan kemasan yang di dalam, kita kemudian masukkan ke dalam kemasan yang ini. Bapak, Ibu, teman-teman, ada kelihatan? Saya nggak tahu ini. Kelihatan ya? Nah, ini dia kemasan yang kita buat. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini kelihatan. Saya dekatkan lagi. Ini dia kemasannya. Yang ini juga insya Allah akan tahan ya untuk bisa dikirim termasuk ke luar negeri. Ini sudah pernah sampai walaupun just tip ya, sudah sampai ke Turki, sudah sampai ke Jeddah, insya Allah, dan alhamdulillah. Dan itu berkaitan dengan rendang daging yang kita buat beserta kemasannya. Waktu lebih kurang 7 jam untuk membuat rendang yang enak, gurih, dan nikmat. Dengan tekstur daging yang lembut, rasanya benar-benar sampai ke dalam, meresap, itu bisa dirasakan dari rendang Mandate ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan setelah itu kita juga memiliki varian lainnya, yang kalau di Sumatera Barat ini sebenarnya rendang daging itu sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi ada rendang-rendang lainnya yang luar biasa enaknya juga, seperti rendang pakis, rendang lokan, juga ada rendang jengkol, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah coba rendang-rendang itu tadi, nanti bisa dicoba melalui rendang Mandate ya. Kemudian juga ada rendang bilih. Nah, Bapak Ibu mungkin tidak tahu bilih itu apa. Kalau di sini ada satu danau, yang di danau itu ada ikan-ikan sebesar jari ini. Nah, namanya ikan bilih. Ikan bilih inilah yang kemudian direndang. Ya, dan itu enak sekali. Juga ada pensi. Pensi itu
seperti lokan, hanya saja kalau lokan besar-besar, kalau pensi itu kecil-kecil, nah itu juga enak untuk direndang, Bapak Ibu. Apalagi yang menggugah selera ketika kita makan dengan rendang ini, yaitu rendang jengkol. Bapak Ibu harus coba itu rendang jengkol ya. Insya Allah tidak akan nyesal kalau Bapak Ibu coba rendang jengkolnya. Nah, kita langsung produksi di Kota Solo, ya, ada punya rumah produksi sendiri. Kemudian untuk legalitasnya kita juga sudah memiliki NIB, kemudian juga sertifikat halalnya kita juga sudah dapat. Sedangkan untuk BP POM kita sedang dalam pengurusan, insya Allah tahun ini bisa clear. Juga NKV-nya juga dalam pengurusan, insya Allah dalam tahun ini juga akan berjalan. Sejalan dengan BP POM, NKV juga. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, rendang adalah makanan yang sangat nikmat sekali. Apalagi kalau di bulan puasa ini. Ini untuk ibu-ibu bisa untuk stok misalnya lagi sibuk riweuh nggak sempat untuk masak ya. Nah, rendang mandate ini bisa menjadi pilihan Bapak Ibu, baik untuk berbuka puasa ataupun juga sahur. Jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa memesan rendang mandate ini melalui nomor 08 1363 299 952. Insya Allah kita akan segera melayani Bapak Ibu dengan baik untuk pemesanan-pemesanan yang Bapak Ibu berikan. Dan juga pemesanan bisa dilakukan melalui nomor 08 1268 867450 Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu masih belum yakin dengan rendang ini, bisa dilihat Instagram kami, Rendang Mandate ya Bapak Ibu ya. Nah, di sana bisa dilihat Instagram kami Rendang Mandate. Kalau di TikTok kami juga sudah ada tapi belum berbentuk rendang, masih mandatenya saja. Insya Allah nanti sesegera mungkin akan kita ganti menjadi rendang mandate. Bapak Ibu, itu penyajian kami untuk hari ini. Saya berharap Bapak Ibu tertarik dengan rendang ini. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan rugi kalau membeli rendang ini. Ayo Bapak Ibu dicoba. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Wah, luar biasa. Ibu Tri, tolong dicat lah nomor WA-nya Bu di situ Bu. Di Nomor kolom. WA-nya disebutin lagi berapa, Bu Tri? Mbak Tri? Boleh. 08 1363 1363 299952. 0813 63 29 952. 952 atau Oke. 08 Ya. 1268 74 68 86 7450 68 74. 50. Wah, keren. Ada Satu alamat lagi. websitenya, Mbak Tri? Websitenya belum ada. Ada ya. Akan. Satu lagi, Ah. Bapak Ibu mohon maaf saya terlupakan walaupun ada di depan ini, ternyata di depan kamera itu cukup lupa juga ya. Kita juga menyediakan Mbak Tri, background-nya boleh dihilangin, jangan ngeblur, jadi gambarnya jadi nggak blur. Oh, baik. Maaf ya. Ini, Nah, oh, Masya Allah. Sebentar, saya harus lihat di mana ya perubahannya. di Sebentar. Kamera video, Bu. Latar belakang efek apa ya? Oh, bukan. ya latar belakang Nah, efek ini. Tidak ada. non. Siap. Nah, tidak ada. Sudah Nah, ya? boleh ditampilkan lagi, Bu, Baik. Mbak Tri. Nah, Nah, ini lebih satu jelas hal nih. yang sangat mengasihkan teman-teman terhadap rendang mandate. Kami juga menyediakan rendang sasetan seperti ini. Ini satu bungkus kecil ini hanya berisi satu potong rendang daging. Ini fungsinya untuk apa? Kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya menjadi backpacker, entah itu naik gunung, entah itu pergi umroh, pergi haji, Bapak Ibu bisa bawa ini ya. Jadi satu kali makan tinggal buka satu saja, yang lainnya aman karena masih tersimpan dalam satu saset. Nanti makan lagi, buka satu lagi, nggak mengganggu yang lainnya. Bisa, kalau di sini kami sediakan bungkusan yang kecil seperti ini, tetapi kalau misalnya belinya banyak, nanti yang kecil-kecil itu kita masukkan juga ke dalam packaging yang seperti ini.
Terima kasih banyak. Pak Riki, Pak Joni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Saya sudah merasakan rendangnya enak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Silakan Bu, di warahmatullahi chatting Bu wabarakatuh. nomor handphonenya. Siap. Iya. Oke. Boleh Mbak Tri, jadi nimbrung, kalau mau pesen ikut itu nimbrung hanya via WA ya, Mbak Tri ya? Bisa WA, bisa ke IG. Ke IG ya? Mm-mm. Oke, luar biasa. Ini bisa tahan berapa lama produk rendangnya di pengiriman? Kita sudah coba rendang ini sampai ke Jeddah dalam kurun waktu lebih daripada 2 minggu, alhamdulillah aman. Saya juga pernah kirim ke Kalimantan, 11 hari sampai di Kalimantan juga alhamdulillah aman. Dan ini mohon maaf, baru tadi itu clear, ternyata ada sedikit tersendat perjalanan pengiriman saya ke Pulau Bintan. Dan baru tadi pagi ketika pengiriman dari tanggal 16 Maret kemarin, berarti memang sangat molor dari waktunya 3 hari. Dan alhamdulillah tadi kata pelanggan kita, alhamdulillah rendangnya masih aman. Kalau dari uji setiap produk yang kita buat, itu lebih daripada 1 bulan masih aman rendangnya di suhu ruangan. Nah, di bawah 3 bulan itu masih aman. Tapi kalau di freezer itu insya Allah lebih daripada 3 bulan. Seperti itu Pak Riki. Oke, luar biasa. Ayo Bapak Ibu. Tri. Mbak Tri nanti di kolom chat diketik nomornya Mbak Tri supaya teman-teman kalau mau pesen bisa langsung kontak ke WA-nya misalkan. Siap Pak Riki, nanti saya langsung buat nomornya di kolom komentar. Iya. Oke, makasih. Terima kasih, Sukses Pak Riki, Mbak Pak Tri. Joni, ikut Ya. tanya boleh Pak? Pak Riki, Boleh. Pak Joni. Silakan Mas. Silakan, Mas. silakan. Untuk Bu Tri mungkin nanti kalau ada nomor WA-nya mungkin kita bisa komunikasi. Kebetulan saya teman-teman dari luar negeri itu banyak. Siapa tahu nanti bisa jenengan bisa ekspor. Kita bisa Masya kerjasama. Allah. Terima kasih banyak Pak Mukharif, luar biasa. Ini sesuatu hal yang saya tidak sangka-sangka. Saya jadi haru ini Pak Mukharif. Terima kasih banyak. Siap, saya akan kirimkan WA-nya di kolom komentar. Oke, sukses Mbak Tri. Makasih Sukses banyak. Putri. Makasih Sukses, Pak keren. Riki, Pak Joni, makasih. Oke, selanjutnya peserta nomor 3 ini Citra, produknya pastel mini oncom. Sudah hadir perwakilannya Bapak atau Ibu? Dari Citra produknya pastel mini oncom. Kalau tidak ada, kita skip ke Ada nomor Bu, 4. ada Pak, Ibu Oh, Miskin. ada. Silakan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Oh, Ya, silakan. Ini aku lagi di bazar nih. Ini heboh banget. Produk aku berbagai macam. Ibu Miske Niharda ya yang Citra ya. Kebetulan ini lagi bazar. Oh, lagi bazar. Wah, luar biasa. Alhamdulillah bestseller banget. Untuk produk rendang saya tahan 10 bulan. Suaranya hilang, Bu. Udah uji lab dan alhamdulillah itu udah banyak resellernya, dan di Sarinah juga lolos produk rendang saya. Jadi ini teriak-teriakan nih Pak sambil dengan jadi cater, suaranya tak terdengar enggak. Rendang daging yang paling saya ada berbagai macam rendang daging, rendang jamur, rendang paru, rendang jengkol, rendang ati, dan berbagai macam sambal juga. Dan aku berharap nih Pak Joni apa Pak Riki mencoba rendang saya. Wah, coba di videoin Bu produknya, Bu. Di videoin. Kameranya dibalik. Videoin, Biar teman-teman bisa melihat produknya Ibu. Mana ya? Agak gelap sih ya. Kameranya Ibu mana? Bentar. Kamera Ibu mana? Aduh, nggak ngerti dah.
kameranya mana ya? Nah, ini Pak. Mana ya? Gelap ya. Kamera mana sih? Ini lagi zoom. Oh, ini lihat begini aja ya Pak ya. Kelihatan nggak? Agak gelap nggak kelihatan Bu Miske. Ya udah nanti. Satu nih lagi. Ya, itu ada rendang. Merah. Oh, Ini rendang. Rendang jengkol, rendang paru, rendang hati, rendang jamur habis. Nah, ini berbagai oh, macam. Kebetulan aku pamerannya dekat nih dengan kantor pos. Aku di kantor Mana? PLN, Pak. Dan saya produksinya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia tahan Oh, di lab. hmm. Jadi udah aman. Pak Joni, ayo dong Pak, pesen. Iya boleh Ibu Bu, boleh nomornya Bu. kalau mau pesen lewat apa? Pesan diantar langsung siapa? Orang rumahku deket kok. Kan nomor orang kalau teman-teman di sini kan banyak dari luar daerah juga. Kalau mau pesen nanti pakai WA atau di website atau di mana? Oh, bisa pesan melalui IG, nanti ku share sama WA saya. Boleh, di-share di kolom chat ya Bu ya. Pak. Oke, sukses Bu Miske. Sukses Ya, Bu. makasih Pak Riki, makasih Pak Joni, berkah selalu sehat. Mantap Bu Miske. Oke, selanjutnya ada ini tadi Nihar Caniago ya rendangnya. Yang kelima dari Tafrik Hatun. Produknya kentang Mustafa Basreng Milidi dari 4 tadi Pemalang. sih. Sudah hadir? Ya, silakan, Mbak. 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tafri Hatun dari Pemalang. Produk saya ada kentang Mustafa, basreng, militi. Banyak. Untuk sementara pemasarannya itu masih wilayah Pemalang. Nitip-nitip di toko, Pak. Kemasannya seperti ini. Ini yang original, pedas. Kentang Mustafa yang original ada. Sementara masih onlinenya belum terlalu ya Pak, karena kendala akunya yang belum lancar. Akhirnya masih dititip di toko-toko. Maaf ya Pak, masalahnya baru pertama. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Apa jadi aja produknya Ibu tadi? produknya ada kentang Mustafa Pak. Ada kemasan yang 100 gram. Kalau biasanya kalau untuk reseller itu belinya itu langsung yang 1 kilo. Jadi nanti mereka lebih murah dan mereka kan nanti dikemasin ulang. Ada basreng dengan kemasan yang 100 gram, original, pedas. Biasanya ikut bazar-bazar Produknya, Pemalang, Pak. produknya sudah ada sertifikat halal? Siap, ada, Pak. Ada halal, ada PRT. Wah, keren ini. Ibu di mana, Bu? Ini Di Pemalang, Pak. Pemalang. Oh, oke. Nitipnya di Pemalang, tapi titip masih lingkup Pemalang. Di toko-toko kita juga nitip di kantor pos Pemalang, Pak. Wah, Bu kalau ada orang beli pakai apa, Bu, caranya? Komunikasinya? WA, komunikasinya lewat WA, Pak. Nggih. Nomor WA Ibu berapa? 0852 9051 6289. Di chat ya, Bu ya? Di room chat ya? Iya, Pak. kan hanya melalui website ya Ibu ya? Iya, Melalui belum, Pak. WA ya? Sorry. Iya, IG-nya ada sama TikTok, tapi kemarin sempat HP rusak, akhirnya belum diaktifin lagi. Kendalanya masih itu, Pak. Oh ya, Pak. Masih belajar. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan rezekinya berkah, Bu. Iya, Lancar amin. bisnisnya. Siap, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Sukses ya Ibu. Siap, Pak. Oke. Selanjutnya dari Amar Thohir. Dari Amar Thohir dengan produknya olahan madu.
Sudah hadir Bapak atau Ibu perwakilannya Ahmad Thohir, olahan madu dan madu murni dari Kuningan. Nah, ini nggak kalah kerennya nih saya yakin nih. Madu, ayo mana? Oke, sambil menunggu kita skip ke nomor 7 dari Ayatullah Hubaidata, produknya pempek premium. Mana nih pempek? Sudah hadir perwakilannya? Oke, kita coba lanjut lagi ke nomor 8. Ini sayang nih teman-teman melewatkan kesempatan untuk bisa promosi. Nomor 8 ada I Gusti Ayu Febrina. Assalamualaikum. Pak Joni. Ya, Bu. Ini nomor Arif khusus tadi yang bicara. Oh, Jadi oke. dulu aja soalnya Gusti, saya ada acara ini. ini Pak Mukharif Subarka gimana Pak? Anu Pak, teman-teman yang tampil itu hari ini mudah-mudahan nomor WA-nya di-share di grup semua. Kemudian siapa tahu ada peluang ekspor gitu loh. Saya akan bantu teman-teman untuk ini karena teman saya dari luar negeri cukup banyak. Ada lebih dari Pak Mukharif. lebih dari 1000. Jadi siapa tahu kita punya peluang untuk ekspor gitu loh. Tapi ya itu tadi karena makanan itu yang ini perizinan dari BPOM sama sertifikasi halal itu yang penting. Yang agak repot itu kalau daging. Karena apa? Sertifikasi halal untuk produk makanan daging itu terkendala di rumah pemotongan hewan ininya. Karena saya kemarin sempat tanya ke Kementerian Agama itu misalnya kita jual soto ayam itu permasalahannya bukan karena kita nyembelih ayam pakai bismillah kemudian halal, karena harus melalui juga rumah pemotongan hewan. Ini yang ini kalau kita mau ngangkat ke ekspor kita harus itunya yang kita dulukan. Gitu Pak Riki, Pak Joni. Makasih Mudah-mudahan bisa saling kerjasama kita ininya. Oke. Nah, insya Allah nanti ada peluang nih Bapak Ibu sekalian produk-produknya ini bisa disalurkan ke luar negeri. Ya oke. Tadi yang tampil siapa Pak Riki? Oke. Selanjutnya tadi dari I Gusti Ayu Febrina sepertinya sudah siap. Silakan perwakilannya. Baik, apa suara saya terdengar Pak Riki? Kedengaran Bu. Baik. Selamat siang untuk panelis dan Pak Riki, Pak Joni. Terima kasih ini kesempatannya untuk perusahaan kami ya. Kebetulan saya sendiri selaku founder dari usaha yang sedang kami jalankan saat ini. Itu nama usaha kami mungkin agak sedikit unik ya Pak Riki, itu namanya Mak Rempong Sejahtera. Jadi itu udah pakem dan sudah haki, jadi tidak mungkin tidak boleh ada orang lain lagi yang ambil seperti itu. Mungkin filosofi dari usaha ini memang awalnya itu saya itu memproduksi keripik pisang original ya. Camilan ini kami lebih banyak ke camilan, yaitu keripik pisang. Karena kebetulan saya orang Bali yang pindah ke kota Cilegon seperti itu, Pak Riki. Kami meriset pasar, kebetulan saya riset pasar di daerah Cilegon ini adalah daerah pabrik. Jadi daerah pabrik itu memiliki pola hidup yang suka nyemil, tidak makan berat tapi suka camilan seperti itu. Jadi ketika melakukan riset pasar dan ternyata yang mendapatkan polling tertinggi adalah keripik pisang. Dari sana tim Mak Rempong ya, saya kebetulan bersama ibu-ibu tetangga sebelah saya ajak rekrut, jadi lumayan supaya mereka ada penghasilan setiap hari. Saya ajak membuat suatu produk yaitu keripik pisang original tetapi dengan teknik pengolahan yang berbeda dari yang ada di pasaran. Kami sendiri itu orang Bali kan biasa dengan rempah-rempah ya. Kami terbiasa mengolah makanan itu pasti berbahan dasar rempah.
Nah, saat mengolah keripik pisang itu kami juga melakukan teknik penggorengannya sebelumnya menggunakan minyak yang awalnya itu digoreng dengan rempah bangle. Kalau pernah dengar mungkin Pak Riki, itu bangle itu banyak sekali di kota Cilegon tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Jadi itu merupakan inovasi kami sehingga adalah keripik pisang Banasweet seperti itu. Kemudian berlanjut lagi kami melakukan riset pasar, ternyata ada program dari Dinas Pemerintah Kota Cilegon yaitu menghasilkan produk inovasi. Dari sana saya berinovasi lagi bahwa keripik pisang itu bisa diberi dengan flavors atau rasa. Jadi muncullah ini produk kami ini mungkin Banasweet dengan rasa yaitu rasa matcha almond, kemudian ini ada red velvet, ini keripik pisang, tapi kita sudah olah menjadi rasa mewah ya, ini ada red velvet, kemudian ini menjadi basic rasa black Oreo, banyak lagi rasanya ada rasa cappuccino, itu kopinya langsung dari kopi asli Pandeglang ya, itu kami olah menjadi cappuccino pasta, kemudian ada juga rasa kacang coklat, Choco Peanut. Jadi kami harapannya ke depannya itu masyarakat di Kota Cilegon itu jeli di dalam memilih semua makanan ringan. Kebetulan Banasweet sendiri itu sudah keluar semua izinnya, baik itu nutrition fact. Jadi di sini sudah ada nutrition fact-nya. Jadi masyarakat tuh nggak usah khawatir akan gula. Kita itu less sugar dan itu sudah dicek di lab. Dan semua produk dari Banasweet itu memang produk yang sugar karena kita penggunaan bahan bakunya memang bukan bahan baku yang sudah jadi seperti itu. Kemudian untuk izin halal itu kami sudah keluar juga dan kami membuat baru-baru ini kami membuat izin untuk CPPOB, izin edar BPOM, harapannya supaya bisa merambah pasar di luar negeri seperti itu. Selama ini sih sudah pasar kami itu sudah banyak ke nasional. Saya punya tim-tim untuk di sosial media juga. Kita sudah jualan live di TikTok, kita jualan di Shopee, dan luar biasa sih dalam 1 tahun ini saya sudah bisa membuka toko offline. Jadi kami ada toko offline khusus untuk toko oleh-oleh ya di Kota Cilegon. Jadi kita menampung semua produk UMKM boleh dipasarkan di toko kami seperti itu. Termasuk ada Banasweet juga. Dan Banasweet juga sudah ada di Alfamart Kota Cilegon, sudah ada di Hypermart. Dan itu juga dalam waktu 1,5 tahun kali Pak Riki. Mungkin teman-teman kalau mau jadi reseller, ini kebetulan belum ada loh produk keripik pisang dengan varian rasa di pasaran seperti punyanya Mak Rempong Sejahtera. Jadi kalau mau jadi reseller di daerah, mungkin di daerah Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, silakan bisa WA di admin saya. Itu nanti saya share link-link triknya di kolom komentar. Satu pesan saya Pak Riki untuk yang memulai usaha. Berwirausaha itu Bapak Ibu memang susah, tetapi tidak mungkin, bukan berarti tidak mungkin. Karena menjadi wirausaha itu tidak bisa sendiri. Bapak Ibu harus mulai open mind untuk kolaborasi dengan siapa saja yang Bapak Ibu percaya untuk mengajak berusaha. Seperti saya Mak Rempong Sejahtera, saya mengajak ibu-ibu rempong yang tidak berpenghasilan dari usaha ini, akhirnya sekarang mereka punya penghasilan sendiri. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Mbak Febrina, luar biasa ini dari ibu-ibu yang cuma ngobrol-ngobrol cuma rempong akhirnya punya usaha luar biasa. Iya betul Pak Riki. Oke. Mbak Febrina, kalau teman-teman mau pesen gimana? Boleh, kita sudah ada di Shopee. Itu di Shopee juga nama usahanya tidak jauh, Dapur Mak Rempong namanya. Dan kebetulan Dapur Mak Rempong. Iya, kebetulan kami juga difasilitasi oleh Kementerian UMKM. Itu kita ada satu alamat Shopee yang dikelola oleh Kementerian namanya Kenangahub. Jadi boleh juga dicari di Kenangahub. Di Shopee ada Kenangahub dan untuk dari kita sendiri itu Dapur Mak Rempong namanya. Karena biar biar tidak hilang kesan Mak Rempongnya itu Pak Riki. Keren. Ada keripik pisang red velvet. Wah. Iya bener. Nah ini nih tampakannya. Jadi ini emang cheese red velvetnya itu ori kita bikin sendiri.
Oh, iya. Jadi ini memang Ada Oreo, banyak macam ya. iya, banyak ada. Kalau memang pecinta kopi, kita ada yang white kopi loak juga, itu keripik pisang tapi sudah komplit. Jadi ketika Pak Riki mencemilkan satu gigitan dari Banasweet, itu sudah lengkap langsung minum kopi. Seperti itu. Oh, iya. Izin bicara Pak Riki. Kalau nomor WA atau websitenya ada, Mbak Ada Febrina? untuk nomor WA itu di 081 081 238 238 358 358 202. 202. Iya, Oke. betul. Kalau website sudah ada? Lagi sedang penyusunan kami. Kami lagi penyusunan website, mungkin 2 bulan lagi lah. Karena kita lagi fokus untuk, kita juga banyak produknya, Pak Riki. Mak Rempong Sejahtera itu tidak hanya memproduksi Banasweet, kita juga ada keripik belut. Itu keripik belut Wih, itu mantap. ada kacang juga. Kita punya kacang daun jeruk, namanya kacang bumbu. Itu sebenarnya itu khas dari pengolahannya seperti khas Bali, tapi kita mau collab dengan khas Cilegon, jadilah kacangnya Mak Rempong seperti itu. Bu, kenapa sih namanya Mak Rempong tuh, gimana sejarahnya itu? Ini filosofinya panjang sekali, Pak Joni. Waduh, nah, Awal 2 hari kami 2 malam memulai. nih. Iya, kalau kita menceritakan sejarahnya ini panjang. Awalnya itu di tahun 2021, saya pindah ke kota Cilegon, notabene meninggalkan pekerjaan awal saya ya. Saya dulu PNS, Pak Riki, Pak Joni. Jadi saya mengundurkan diri menjadi pegawai negeri sipil dan saya memilih untuk berwirausaha. Seperti itu. Jadi karena saya melihat di setiap perumahan yang saya tempatin ini banyak sekali ibu-ibu pengangguran yang suka ngerumpi, bancakan siang-siang. Jadi, waduh, rempong sekali ya ibu-ibu ini ya, gitu. Jadi saya itu ajak yang sering bacakan, yang sering ngobrol, Bu, daripada kita ngobrol, yuk kita sambil bikin produk, sambil kan lumayan nanti. Tapi kaminya nggak punya modal. Sangat rempong, betul-betul ibu yang rempong, diajak usaha, diajak cari duit nggak mau gitu. Jadi saya tarik-tarik, akhirnya mau. Seperti itu, Pak Riki. Jadi itulah sejarah singkatnya kenapa, itulah kerempongan saya mengajak ibu-ibu sekitar untuk mau menghasilkan cuan. Wes, keren ini, keren Bu Febrina. Biasa. Iya, Ya. makanya di belakangnya ada lagi Pak Joni, sejahtera. Jadi ibunya Mak Rempongnya tapi sejahtera. Seperti itu ya. Keren. Nah, teman-teman kalau yang mau order Mak Rempong atau menjadi reseller itu saya sudah berikan di kolom chat. Nanti bisa ditambahkan mungkin dengan lebih detail dari Ibu Febrina ya, Bu Febrina, baik IG, Shopee atau Topetnya, linknya boleh. Gitu. Izin Atau bicara, link Pak. tree-nya di tree juga. Boleh izin bicara, Pak? Ya, silakan Pak Rustam. Untuk Bu Febrina, kebetulan saya juga seorang ahli gizi, saya juga seorang entrepreneur, saya tertarik ininya karena menu ibu macam-macam, terutama tadi untuk konsen ke rendah karbohidrat. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama, termasuk juga siapa tahu saya bisa membantu untuk ekspor produk ibu. Baik. Jadi kalau untuk Bu Febrina saya, mudah-mudahan saya nanti bisa WA ibu ininya. Nggih, Pak, terima kasih Bapak Subarkah. Aduh, terima kasih. Iya, mungkin untuk terkait dengan camilan saya, memang saya itu healthy ya. Fokusnya untuk healthy snack. Jadi kita memang membuat produk itu agak less sugar. Jadi gimana? Ini juga kita sudah ke lab, ke Sukovindo, itu sudah diuji beberapa kali untuk yang beberapa varian. Itu untuk lemaknya itu sudah di bawah 20 gram per 100, 20 gram ya per 100 ya. Jadi udah dapat dikatakan centang hijau healthy food. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Bu Febrina, mungkin ini selain harus rendah karbohidrat, juga mungkin yang perlu dipertimbangkan itu suatu ketika ibu nanti membuat produk-produk yang tinggi protein dan tinggi mineral, mungkin yang sayur, buah, kemudian lauk, terutama ikan. Itu selama ini yang selalu ke teman-teman saya para ahli gizi itu saya itu, tapi belum ada,
alhamdulillah Bu Febrina ini ada. Jadi mudah-mudahan bisa apa mewujudkan keinginan saya gitu loh. Mungkin instruksi untuk produk dari ikan kami punya Pak, kami punya salmon skin, kami punya sikwi yaitu kerupuk ikan salmon. Jadi itu buat balita, itu segmennya itu adalah balita saat posyandu. Jadi memang kita memproduksi keripik atau kerupuk dari kulit salmon Pak, seperti itu. Alhamdulillah nanti mudah-mudahan kita bisa apa ngomong via WA, mudah-mudahan kita bisa kerja sama Bu Febrina. Boleh, terima kasih Pak Boleh. Muharib. Nggih. Oke. Nah, jadi buat tadi ada yang bertanya terkait uji coba BPOM-nya, mungkin nanti boleh berkunjung di link tree-nya Bana Sweet ya, Mak Rempong Sejahtera. Siap, siap, Tadi siap. Bu Febrina sudah menginformasikan sudah ada nutrition facts-nya di kemasan ya, Bu. Iya, betul. Kita sudah uji lab untuk nutrition fact. Nah, itu mungkin banyak dari teman-teman yang belum menyadari sebuah produk itu apa sih yang harus kami persiapkan ketika kita pertama kali mengedarkan produk. Itu pasti yang pertama itu adalah izin edar. Itu yang paling sederhana itu PIRT, betul Pak. Kemudian dari PIRT itu kita wajib mengetahui kandungan-kandungan gizi apabila kita mencantumkan seperti bahan-bahan gula. Itu paling penting, gula dan garam itu karena di Indonesia sekarang concern pemerintah untuk makanan yang berbasic gula. Jadi kita mesti melakukan uji lab itu bisa di mana saja yang ada di daerah Bapak Ibu, nanti bisa bertanya di dinas-dinas terkait. Dan terkait dengan BPOM mungkin sedikit saya informasi, kebetulan saya juga sudah diuji oleh oleh tim BPOM CPPOB itu terkait dengan bahan tambahan pangan sih. Sebenarnya kalau produk yang punya resiko rendah, kami ini kan termasuk produk yang resiko rendah ya. Seperti kalau ada produk olahan susu, mungkin sosis, mungkin yang frozen food seperti rendang tadi, itu mungkin masih masuk ke kategori menengah tinggi. Jadi itu harus betul-betul dilakukan uji lab dari CPPOB sendiri. Seperti itu Pak Riki, karena teknik pemasakan untuk daging, apalagi kalau sampai keluar negeri, jangankan ke luar negeri ya, ke pangsa nasional aja itu mesti harus kita CPPOB dulu untuk produk-produk yang berbasis dengan daging seperti itu. Terima kasih. Oke. Siap. Keren. Sukses terus Bu Febrina. Keren Bu. Terima kasih. Sukses selalu Bu. Oke, Pak Joni ini mau disampaikan. Enggak, ini memang baru berapa orang aja, kira-kira produknya juga keren-keren banget ya. Tadi rendang ada 2 orang, kemudian Mustafa, kemudian hari ini ada keripik ya. Tentunya ini sesuatu memberi inspirasi juga buat teman-teman yang lain untuk bisa mencontoh kesuksesan ya teman-teman untuk berwirausaha. Oke. Selanjutnya masih ada 2 peserta lagi nih Pak Jon, apakah sudah hadir? Silakan sebutkan aja Pak Dari yang Diki. 9 dari Tita Romansia, produknya kentang Mustafa, Neng Mincreng. Sudah hadir? Kentang Mustafa, Neng Mincreng. Oke, kita skip ke 10 dari Umi Siti Sumiati, produknya Basreng dari Tasikmalaya. Sudah hadir perwakilannya? Oke, sepertinya tadi berarti hari ini peserta kita yang sudah menampilkan produknya ada 1 dari Bu Triati, rendang Mandate. Ini langsung dari Padang, dari Sumatera Barat, dari Solok. Siapa? Yang kedua dari Nihar Caniago, ini juga sama, ada rendang daging, rendang paru, rendang ati, dan lain sebagainya, dari Jakarta Pusat. Lalu yang ketiga dari Tafrik Hatun, kentang Mustafa, Basreng, Milidi, dari Pemalang, Jawa Tengah. Yang keempat dari Mbak Ayu Gusti Febrina, dengan Bana Sweet,
Nah ya, Shopee-nya Dapur Mak Rempong, atau bisa juga di Linktree-nya Dapur Mak Rempong Sejahtera. Hari ini 4 dari teman-teman yang sudah menampilkan produk-produknya luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Semoga produk-produknya bisa berkembang dan usahanya bisa tambah sukses. Nah, sedikit yang mau saya tambahkan buat teman-teman hari ini yang sudah dimunculkan nomor WA-nya, maupun link-link Instagram, maupun link Linktree dan sebagainya, khususnya nomor WA, ini karena nanti juga akan diupload di YouTube ya, di YouTube Postpreneur maupun di YouTube-nya IAK Logistik. Jadi kita harapkan untuk bisa berhati-hati karena kita nggak tahu apakah benar-benar akan mendapat yang kontak yang menghubungi apakah benar-benar mau membeli atau bermitra gitu ya. Harap hati-hati, jadi tidak sembarangan untuk kirim produk dulu gitu misalkan. Nah, ada baiknya buat teman-teman untuk memanfaatkan layanan dari PT Pos layanan COD. Kalau masih pembelian pelanggannya ini masih di nasional ya, masih di Indonesia, bisa memaksimalkan fitur layanan COD dari PT Pos untuk mencegah kerugian nanti dari teman-teman. Karena kalau main kirim-kirim barang tapi nggak terima uangnya, itu nanti bahaya. Sementara pembeli juga mungkin agak ragu kalau saya bayar nanti barangnya nggak dikirim gimana kan gitu. Nah, solusinya teman-teman bisa menggunakan layanan COD dari PT Pos. Di mana nanti ketika kurir mengantarkan pesanan dari pembeli, nanti pembeli langsung mengirim, memberikan uang tunai kepada kurir, dan nanti dari PT Pos akan mentransfer uang tersebut ke rekening Postpay-nya teman-teman. Nah, jadi sebagai pengaman lah, gitu ya. Karena kan tadi saya coba tanya dari teman-teman belum ada media websitenya dan lain sebagainya gitu ya. Hanya mengandalkan WA atau bisa lewat toko online seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Tapi kalau lewat WA, saya sarankan untuk menggunakan fitur COD dari PT Pos. Nah, tadi terkait dengan COD, saya izin share screen peluang usaha buat teman-teman sekalian tambah ya. Di mana nanti teman-teman bisa mendapatkan tambahan income dengan menjadi mitranya PT Pos. Kalau tadi sudah jualan produknya ada rendang, ada basreng, ada keripik pisang, dan lain sebagainya. Itu ketika jualan secara online, sudah barang tentu mendapatkan untung. Nah, ketika menjadi mitranya PT Pos, Bapak Ibu membuka agen pos, dan produk jualannya dikirim dengan menggunakan layanan PT Pos, Bapak Ibu sebagai agennya, ini akan mendapatkan tambahan fee. Ini saya coba tampilkan, ini saya skip aja mengenai IAK. Kita langsung bicara soal bisnis saja. Nah, mungkin Bapak Ibu paham bahwa sekarang ini eranya kita harus berjualan secara online, baik melalui toko online, e-commerce marketplace, maupun melalui media sosial, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya ya. Karena jumlah penduduk kita yang besar. Nah, ini nanti ketika Bapak Ibu bergabung menjadi mitranya PT Pos, Bapak Ibu juga bisa melayani masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan rutin bulanan. Mau bayar PLN yang abodemen, mau bayar BPJS, bayar PDAM. Lalu yang kedua, Bapak Ibu juga bisa melayani masyarakat sekitar yang mau top up atau isi ulang. Jadi mau beli paket listrik, mau beli pulsa, beli paket data, mau top up e-money, ini bisa dilakukan.
Yang ketiga, nah ini nanti Bapak Ibu yang jualan online, produknya ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Yang keempat, Bapak Ibu juga melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Nah, karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau UPU. Jadi bisa dikirim produk basrengnya atau rendangnya kayak tadi itu baterai dikirim sampai ke Saudi gitu ya. Nah, ketika dikirim lewat pos ini akan dapat tambahan fee. Nah, yang kelima, melayani juga penjualan benda-benda pos, ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya bilang buat teman-teman bisa memaksimalkan fitur kiriman COD yang ada yang dimiliki oleh PT Pos, cash on delivery. Lalu terobosan PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Shopee dan Bukalapak. Ini buat teman-teman yang jualan di Shopee, di Bukalapak, ini sudah ada kerjasama antara pos dengan e-commerce-nya, nanti kirimannya bisa ditanggung sama Shopee misalkan. Nah, ini saya skip. Nah ini cuan kedua atau tambahan kedua yang nanti Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu bergabung membuka layanan agen pos di rumahnya. Ya. Kalau kita lihat di tabel, itu adalah seluruh layanan PT Pos, baik domestik maupun internasional. Gitu. Nah, yang tiga teratas itu adalah produk yang paling banyak digunakan masyarakat ketika berkirim lewat pos untuk nasional. Ada same day, reguler, dan next day. Fee yang nanti Bapak Ibu dapatkan ini minimal Bapak Ibu dapat 17,5%. Nah, kalau nanti omsetnya sudah di atas 25 juta sebulan, persentasenya naik menjadi 20%. Nah, kita coba hitung-hitungan, kita coba simulasikan. Misalkan dalam sebulan omsetnya Bapak Ibu atau sehari lah. Sehari itu rata-rata menerima 40-an paket atau jualannya laku 40-an paket per hari dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka omset kurirnya nih kirimannya sudah mencapai 25 juta sebulan. Nah, dengan omset 25 juta lalu dapat fee persentasenya 17,5%, maka Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan income 4.375.000. Nah, kalau omsetnya sudah 100 juta sebulan, maka persentasenya naik menjadi 20%. Ya. Jadi kalau 100 juta kali 20% akan ada tambahan fee sebesar 20 juta. Ini belum kita bicara kalau kiriman ke luar negeri. Dengan ongkir yang ratusan ribu, bahkan ada jutaan ongkirnya sekali kirim. Nah, ini beberapa gambaran mitra yang sudah bergabung buka agen pos. Ya, kalau kita lihat tulisannya bukan lagi agen, tapi sudah bertuliskan kantor pos, karena Bapak Ibu ini sudah selayaknya kantor pos cabang. Bahkan tugas jaganya pun nanti diperbolehkan untuk memakai seragamnya PT Pos. Nah, nanti ketika mau bergabung menjadi mitranya PT Pos, yang perlu dipersiapkan, yang pertama sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif atau
punya usaha lah seperti Bapak Ibu gitu ya. Jadi sudah ada captive marketnya. Yang kedua nanti ada ketentuan jarak yang harus dipenuhi. Yang ketiga nanti ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Yang keempat memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan, meteran dan lain sebagainya. Dokumen yang dibutuhkan juga nggak terlalu ribet. Jadi kita buka kesempatan untuk menjadi mitranya agen pos ini bisa badan usaha, bisa juga perorangan atau individu. Nah ini kalau untuk individu cukup melampirkan nanti KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, dan yang terakhir nih NIB. Nomor induk berusaha nanti ditambahkan KBLI-nya 53202, yaitu aktivitas agen kurir. Nah, kalau di Jakarta, ya, misalkan di Jakarta atau kota-kota besar lah, untuk membuka layanan atau agen ekspedisi swasta, ini Bapak Ibu harus membayar biaya franchise yang lumayan. Ada yang puluhan, bahkan ada yang bisa sampai ratusan juta hanya untuk biaya franchise. Nah, saat ini kami dari IAK dan PT Pos Indonesia, kami berkomitmen untuk membantu teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi. Kami ingin menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru, gitu ya. Mendukung pengusaha-pengusaha lokal untuk bisa berkembang. Saat ini untuk pendaftarannya atau biaya franchise-nya kita kasih gratis, tanpa biaya franchise. Nah, karena tanpa biaya pendaftaran, tanpa biaya franchise, jadi perlengkapan seperti komputer, printer, maupun karyawan, atau renovasi kalau memang dibutuhkan, ini semua dikerjakan oleh Bapak Ibu, oleh calon agen ya. Nah ini saya skip, ini kita punya webinar dari waktu ke waktu, kita senantiasa mendukung perkembangan pengusaha lokal. Nah, ini tahapan yang nanti dilakukan untuk pengajuan. Akhir ada 2 orang yang mau berkirim, satu ke pos, satu lewat ekspedisi yang swasta. Kenapa ada meme seperti ini? Karena ternyata teman-teman ekspedisi yang swasta ini cover areanya tidak ada yang seluas PT Pos. Jadi ketika ada kiriman yang tidak bisa mereka cover, mereka ngirim lagi lewat pos. Jadi ngapain ngirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Oke, mungkin itu ya. Jadi tambahan buat teman-teman yang berusaha. Ayo tetap semangat, dapat tambahan cuan kalau mau. Oke, Pak Joni, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Oke. Tadi yang dari peserta tadi itu sudah semua ya Pak Riki? Sudah, tapi hanya 4 tadi, Pak. Catatan saya. Oh, berarti ada 6 yang belum ini ya, yang belum Ya, tampil. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin karena ada kendala juga sedang kegiatan atau sedang ada acara. Nggak apa-apa Pak Riki, nanti kita lanjutkan lagi di bulan depan ya. Sekalian info juga nih Pak Riki, kita akan off selama 3 Kamis ke depan. Karena mungkin Kamis depan udah mulai mudik nih Pak Riki. Udah mulai mudik Kamis depan, kemudian minggu depannya libur, kemudian baru masuk itu. Jadi agak kita off-kan ya 3 pekan Kamis. Nanti kita akan ketemu di hari Kamis ke-4. Kamis ke-4 di acara Posprender. oke. Ini keren banget nih Pak Riki, teman-teman juga dapat peluang usaha. Tadi ada Pak ini nyampaikan tentang ada peluang ekspor gitu ya.
Dan tentunya ini memberi inspirasi nih buat pengusaha rendang tadi nih ya dari Solok dan dari Jakarta, ya teman-teman dari Pemalang ya, dan dari Serang juga sudah ceritakan tentang produknya. Dan tentunya ini kita akan tawarkan kembali kepada member di grup kita untuk bisa yang lain bagi peserta yang ingin menyampaikan produknya nanti silakan daftar. Tadi sampaikan oleh Bu Tri tadi cukup keren ya Pak Riki ya. Ya. Keren tadi penyampaiannya kayak lancar gitu, dan tentunya skill itu yang mungkin bisa harus diasah buat teman-teman yang lain. Dari penyampaiannya jelas, kemudian runut dari sejarahnya, bagaimana rendang itu dibangun, kemudian apa produknya, kemudian ada produk awalnya, kemudian dikemasan, divakum, dan diberi packaging, kemudian ada nomor WA. Kalau bisa, teman-teman nanti selanjutnya itu nomor WA itu bisa ditulis di karton ya, atau di kertas besar, ditulis pakai spidol gitu ya, tinggal diperlihatkan saja. Misalnya bisa diperlihatkan, misalnya untuk akun media sosial bisa diperlihatkan untuk mengganti slide presentasi. Biasa seperti itu. Kalau di lab shopping, di lab selling gitu, seperti itu. Ini ada diskon, ada kring gitu ya. Ada tombol-tombol, kemudian ada semacam gambar-gambar gitu. Selesai itu untuk kegiatan hari ini. Dan juga tadi Pak Riki juga nawarkan juga tentang peluang usaha agen pos, juga cocok nih buat teman-teman pelaku usaha yang tadi itu. Jadi nggak perlu ribet, sekalian dapat jual produknya, juga dapat juga dari limbah jasa. Jadi sepertinya skill untuk jualan ini untuk marketing ya, mungkin dari skill public speaking ya, public selling gitu ya, komunikasi, kemudian copywriting untuk pola penawaran. Kemudian juga apa namanya packagingnya itu juga mesti bagus, misalnya untuk memperlihatkan keseriusan kita untuk membuat produk yang berkualitas. Kemudian dari sisi call to actionnya kemana nih, bukan ke media sosial atau ke marketplace atau ke WA. Jadi disitulah ada taruh menawar. Tapi hati-hati saat ini di dunia digital, dari sisi fraud, hoax, atau dari sisi cyber security-nya mesti tinggi teman-teman, mesti waspada setiap ada bentuk penawaran atau ada bentuk transferan atau ada bentuk apa namanya yang kaitannya, memang harus hati-hati aja. Pokoknya harus cek segala transaksi jual beli. Dan tadi Pak Riki juga nyampaikan bahwa kalau misalnya produknya dibeli melalui WA atau melalui marketplace atau melalui media sosial ya, ada layanan COD, bisa lebih safe ya Pak Riki ya. Ya Iya, teman-teman betul, Pak. tinggal mendaftar aja ya Pak Riki ya di kantor pos sebagai salah satu akun untuk COD ya. Betul. Jadi hasil penjualannya langsung masuk ke rekening Postpay-nya ya, gitu ya Pak Riki. Iya, betul, Pak. Jadi biasanya kan pembeli sama penjualnya ini sama-sama ragu. Kalau Betul. pembeli transfer duitnya dulu, nanti barang nggak dikirim gimana? Oh iya, Kalau dari benar sisi benar. gua kirim produknya nggak dibayar gimana gitu. Gimana Ya betul gimana, betul. Mbak Nuraini mau tanya? Oke. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur layanan pos yaitu COD supaya kedua belah pihak jadi aman. Ya betul betul Pak Riki. Dari bukan dari sisi penjual aja, dari pembeli juga aman ya. Iya, betul, Pak. Oke Pak Saleh tadi nanyain tentang pembukaan agen pos tuh Pak Riki. Boleh nanti WA ke saya, Pak. Pak Soleh, hubungi Pak Riki ya Pak Soleh ya. Oke. Pak Joni, boleh ditutup mungkin. Oke.
Terima kasih rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kita sudah melaksanakan webinar ke-109 terkait dengan kita ingin sesi ini bisa teman pelaku usaha untuk bisa menawarkan produknya melalui channel webinar ini. Tadi ada 4 orang yang menjelaskan produknya, cukup keren dan sepertinya menarik banget ini untuk kita teruskan di ke depan dengan oleh para pelaku usaha lainnya yang ingin berminat untuk menjelaskan produknya. Tentunya dengan persiapan terkait dengan apa yang disampaikan, kemudian produknya, kemudian kertas yang untuk menginfokan nomor WA dan nomor akun media sosialnya. Cukup menarik. Mungkin yang tidak hadir itu mungkin ada hal lagi ada musibah, belum bisa gabung katanya. Semoga keluarganya itu sehat walafiat dan diberi kesembuhan. Bapak Ibu sekalian, webinar kita untuk bulan depan karena menghadapi mudik dan Lebaran serta pasca Lebaran, kita akan off ya selama 3 pekan Kamis. Kita akan ketemu di Kamis keempat dari hari ini dengan tema yang menarik, akan lebih menarik ya ke depannya dan bisa untuk memberi support kepada teman-teman memberi kemudahan untuk bisa berwirausaha. Juga peluang usaha untuk agen pos yang disampaikan oleh Pak Riki juga menarik juga. Selain jualan fisik, produk fisik juga ada peluang usaha untuk menjadi mitra agen pos. Tadi istilahnya double cuan, dari produknya dapat, dari fee imbal jasa juga dapat. Oke teman-teman, terima kasih semuanya sudah hadir dan Pak Riki, terima kasih banyak kegiatan acara bersama pada hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sukses juga buat semua Bapak Ibu. Salam sukses buat semuanya. Sukses. Ada yang belum absen mungkin Pak bisa. Riki, Pak Joni, makasih banyak, luar biasa. Terima kasih, sukses Mbak Tri. Sama-sama, makasih banyak Pak Riki. Amin ya Robbal Alamin.